pemirsa Sianto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Nah, kali ini kita akan berbicara dengan Bapak Profesor Dr. Tony Toharudin. Beliau adalah Kepala LL Dikti DKI. Saya kira wilayah 3. Jadi kita akan berbicara mengenai bagaimana untuk mempercepat dan membudayakan kebiasaan publikasi di wilayah DKI untuk PTS itu, supaya publikasi dan juga karya-karya perguruan tinggi swasta di sana bisa membantu pemerintah DKI untuk menerapkan artificial intelligence dalam pembangunan Jakarta menuju smart city. Nah, itu luar biasa. Smart city. Saya pernah berkunjung ke Singapura sebagai smart city. Luar biasa. Nah, saudara, jangan lupa klik subscribe, share video ini supaya lebih banyak diketahui orang. Dan video ini kalau sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Yulianto. Oke, sehat-sehat Prof ya. Dan Alhamdulillah. ini hari terakhir berpuasa. Ya, Kita bincang-bincang kemarin episode sebelumnya, ini kita sudah berbicara bagaimana mempercepat jabatan fungsional menjadi lektor kepala, guru besar dan sebagainya. Sekarang tiba saatnya bagaimana Prof. Tony untuk memobilisasi perguruan tinggi swasta di DKI dan supaya bisa berkontribusi kepada gubernur untuk membangun smart city. Gimana, Prof? ya, baik. Kami memang punya program di samping mendorong para dosen untuk mempublikasikan karyanya. Kami juga berniat ingin memberikan hadiah kepada gubernur di hari ulang tahun Jakarta nanti di bulan Juni. Kami menawarkan kepada para dosen untuk menulis terkait dengan penerapan artificial intelligence dalam pembangunan Jakarta menuju smart city. Dan alhamdulillah banyak diminati. Mungkin mereka juga perlu poin untuk kenaikan pangkat, karena ini bukunya nanti akan ber-ISBN dan bisa diakui secara nasional. Dan sampai saat ini 218 judul yang lolos, Prof. Yulianto. Ya, itu publikasinya. Di samping itu riset juga. Atau Ya, jadi publikasinya itu berbasis riset, Prof. jadi publikasinya itu hasil riset mereka sesuai bidang masing-masing, dikaitkan dengan kecerdasan buatan. Oh, jadi berarti itu blueprintnya sudah disiapkan agak agak ya, takes time. Paling tidak nggak bisa mendadak kan, apalagi itu skenario-nya adalah dikaitkan sangat kontekstual untuk Ya, ulang tahun DKI. Gimana itu dulunya? ya. Jadi memang sudah merencanakan lama kami membuat hal ini, dan kebetulan mereka juga sangat concern kepada topik artificial intelligence. Tinggal mungkin datanya saja yang dikaitkan dengan Jakarta. Oke. Berarti ini apakah berarti itu didominasi oleh ilmu-ilmu yang misalnya hard science seperti teknologi, teknik, kemudian fisika, kimia dan sebagainya. Bagaimana? Social science adakah Kami bermunculan di situ? memang membuat klaster bidang, terdiri dari 5 klaster, Prof. Oke, Klaster pertama terkait dengan energi dan transportasi. oke, Klaster kedua terkait dengan sosial masyarakat, ekonomi kreatif, dan juga pariwisata. oke. Klaster 3 berkaitan dengan hukum, pertahanan, dan keamanan, kemudian tata kelola pemerintahan. Kemudian klaster 4 itu berkaitan dengan pertanian, tahanan pangan, dan juga manufaktur. Dan klaster 5 pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Kami membagi klaster ini tidak lain adalah untuk memberi kesempatan kepada semua bidang ilmu dari para dosen yang ada di wilayah 3 DKI Jakarta. Ya.
artinya apa project ini basically merupakan demand driven atau supply driven atau memang sudah berbicara dengan pihak pemerintah DKI apa yang dia mau? Gimana, Bro? Sebetulnya inisiatifnya datang dari kami. Hmm. Kami hanya menyampaikan kepada Pak Gubernur dan sudah berkomunikasi ingin memberikan sesuatu dikaitkan dengan artificial intelligence berkaitan dengan smart city. Jadi hanya menyampaikan itu saja dan tidak ada keinginan tersendiri dari gubernur untuk membuat topik ini. Jadi murni dari inisiatif wilayah 3 DKI Jakarta. Nah, kemudian fundingnya, Prof. Fundingnya itu basically mandiri atau disediakan LLDikti atau dari kementerian lewat tangan LLDikti. Mandiri, Prof. Jadi Oke. kami hanya menawarkan dan mereka sangat tertarik sekali dengan tawaran ini sehingga 218 judul ini telah lolos untuk nanti diproses publikasinya. Nanti produknya berupa apa itu, Dok? Prof. Artinya dokumen, buku, kemudian apakah dilengkapi dengan audio, video atau apa gitu? Hanya buku saja, Prof. Hmm. Nanti bukunya kita berikan ISBN supaya bisa bermanfaat untuk para dosen yang akan melakukan kenaikan jabatan fungsional. Terutama kami memang fokus pada jabatan asisten ahli dan lektor ya. Oke. Dan adakah kemungkinan untuk go international? Misalnya go international itu mungkin dibuka seminar hasil itu dengan seminar-seminar internasional, mungkin nggak begitu, Prof. Supaya misalkan kita juga dikenal oleh orang-orang di negara-negara lain, siapa tahu riset kita itu sebenarnya lokal, tapi sebetulnya memecahkan persoalan global. Misalkan seperti Ya, global climate change dan sebagainya itu mungkin nggak begitu, Prof. sangat mungkin karena memang niat kami seperti itu. Sekarang tahap awal kita publish secara nasional terlebih dahulu. Kemudian nanti selanjutnya kami berpikir untuk go internasional, membuat sebuah uh, book chapter tetapi levelnya internasional. Kalau di dalam apa wilayah LLDikti, di antara ratusan apa karya itu tadi, pernah nggak dikomunikasikan antar makom perguruan tinggi? Kan perguruan tinggi di DKI itu kalau di klasterkan mungkin ada tiga juga barangkali. Yang sudah advance, dan yang menengah dan masih merdeka merdeka belajar misalkan saja mandiri belajar misalkan saja kalau menurut istilah kurikulum merdeka yang berlaku di Dikdasmen. Mungkin nggak Ya, begitu. betul. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa program kami ini harus eh, mempunyai model yang kita sebut sebagai interdependency model. Karena di wilayah DKI ini sangat bervariasi sehingga kita buat beberapa klaster dan klaster tertinggi tentunya harus bisa berperan untuk meningkatkan kualitas di klaster yang rendah Ya, ya. Dan itu dulu sudah kita akan lakukan. ya dulu Prof, zaman saya masih aktif loh. Di DKI itu banyak bertengger juga. Memang PTS yang hebat ya, bahkan reputasinya luar biasa. Tapi ada juga beberapa banyak, ya ada ya tidak banyak dalam arti ya ada lah gitu, yang PTS kelas ruko. Jadi eh, Banyak. ada di suatu hotel ya, terkenal sekali itu hotel itu. Dan Ya, sampai di blacklist oleh Dikti, kita nggak boleh ya, punya kegiatan di situ. Itu sekarang ah, dalam apa konteks skenario ini masih ada nggak apa kelas masih kok, ruko-ruko masih seperti itu? ada dan kami bisa mendeteksi lewat akreditasi. Oke. Dan sekarang tentunya tahun terakhir untuk mereka berkesempatan mengajukan akreditasi perguruan tinggi. Karena sangat terlihat sekali
ketika PTS itu bermasalah, setiap diundang oleh LLDK itu tidak pernah nongol. Kalau tidak pernah nongol artinya dalam tanda petik, apakah mereka ini ada atau tidak ada. Dan kita akan lakukan tahun ini terakhir adalah untuk mengajukan akreditasi perguruan tinggi. Ya. Dan sekarang memang sistemnya semakin baik, Prof. Dulu kalau zaman saya masih aktif di pendidikan tinggi, itu kan belum ada pangkalan data di dikte itu, sehingga nama saya misalkan saja dipinjam kemana-mana itu oleh PTSP itu Ya, bisa saja karena yang kalau penting ada sekarang nama. sudah Sekarang bagus, ada sudah bagus. NIDN, NIDK lebih tertib saya kira itu. Nah, Ya, rasio ini. Apakah PTS sekarang? Saya lihat, Prof, ini PTS ini semangat sekali untuk membuat guru besarnya. Jadi itu sudah menjadi semangat ya, rasio guru besar ya, dan yang non guru besar di sebuah perguruan tinggi swasta itu. Ini ya, semangatnya hebat juga ya DKI, Prof. betul. Dan sekarang posisinya sudah di 500 sekian, 514 atau berapa guru besar Oh, yang ada di DKI. oh di DKI ya. Oke. Ya, Tapi dan itu kami juga tahun kemarin bertambah cukup banyak, 116. ya. Tapi masalahnya kadang-kadang tidak sesuai dengan pepatah guru besar itu. Mati satu tumbuh seribu nggak bisa kan. Untuk Ya, membangun satu guru besar lama. Sehingga memang harus punya perencanaan yang panjang sekali. Ada nggak sistem-sistem insentif ya? Baik yang itu dilakukan di PTS masing-masing. Atau ya. mungkin LLDikti bisa membuat dana bersama sehingga melalui dana bersama itu dibikin semacam penelitian hibah level LLDikti gitu ada hal seperti itu di DKI, Dok? Sebetulnya dari kami sendiri nggak ada anggaran untuk itu, tetapi untuk mendorong percepatan itu melalui program yang kita sebut sebagai ekosistem leader 1, 2, 3 kemarin yang jelaskan. Hmm. Dan itu diikuti oleh mereka. Kalau kami memberi EL 1, 2, 3, mungkin mereka EL-nya tambah 1, 2, 3, 1 misalkan. Satunya adalah 1 miliar misalnya. Wah. Jadi ya ada yang melakukan hal itu. Jadi menambah grant untuk leader yang membawahi beberapa lektor kepala dan juga lektor. Wah, baguslah. Baiklah. Saya kira itu merupakan upaya yang memang insentif itu harus ada, baik berupa apresiasi ataupun insentif ekonomi. Memang manusia itu kan makhluk insentif, Prof. Ya. Kalau nggak ada insentif nggak bergerak saya kira kita ini. Baiklah, Prof. Terima kasih atas bincang-bincang ini. Insya Allah akan menginspirasi para pemimpin di perguruan tinggi swasta di DKI dan mudah-mudahan dokumen yang akan diserahkan ke Pak Gubernur akan membantu DKI menjadi smart city dalam waktu yang dekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Terima kasih.